selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan peternak yang mengakibatkan gagal sukses dalam usaha ternak ya. Jadi sebenarnya cukup simpel ya, dan ini kesalahan ini kadangkala jarang diperhatikan ya. Jarang diperhatikan. Jadi memang manajemen suatu usaha itu memang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil ternak kita. Jadi kita tidak sia-sia untuk membangun ya, membangun dari awal harus proses yang panjang, terus kita tentunya memerlukan biaya dari pembelian pakan, dari pembuatan kandang. Nah, itu nanti kalau kita salah dalam strategi ini nantinya bisa hancur ya, nantinya bisa hancur. Istilahnya kita nggak panen sesuai dengan angan-angan kita gitu ya. Oke, seperti apa untuk penjelasan kali ini, langsung saja kita bahas di sini. Oke, ini pada nyantai teman-teman, pada nyantai di kandang nomor 2. Untuk betinanya banyak ya, betinanya banyak dibandingkan dengan di kandang nomor 1, dan banyak yang ram. Yang ram ini sekitar 4 ya, yang di sini 4 ekor betina, dan ini udah saya bersihkan untuk kandangnya. Jadi edisi kali ini ada telur baru teman-teman. Jadi yang mau pesen telur baru atau telur fertil istilahnya ya, itu monggo silakan langsung DM langsung di Instagram ya, langsung DM di Instagram. Jadi jauh-jauh hari untuk pengiriman DOE dan juga telur fertil ini memang saya langsung hubungi jauh-jauh hari. Jadi nanti kalau pas hari hanya itu enggak istilahnya enggak terlalu ini ya, keburu-buru gitu. Terus kalau untuk telur fertil itu memang harus cepat untuk pengiriman, karena itu sangat mempengaruhi daya tetasnya ya. Untuk yang ngeram baru di sebelah sini teman-teman, ini ngeram baru, dan total telurnya kemarin sebenarnya ada 15, saya ambil 5, terus 15 lagi saya ambil lagi teman-teman. Ini saya sisakan 10. Jadi saya ratakan. Untuk indukan itu ada 4, terus untuk planningnya 30 ekor, habis 15. Itu sudah saya setting untuk 3 indukan itu bisa nyampe 30 ekor kurang lebih lah ya, kurang lebih. Kalau lancar nanti bisa tercapai untuk target 30 ekor anakan, tapi itu saya lebihkan. Terus ini yang baru ada 10 butir telur yang diarami. Jadi saya itu kemarin sempat hubungi untuk yang pesan telur, yang pesan DOE, tapi ternyata responnya nggak sesuai dengan pertama kali pesan ya. Kalau pesan aja tanya, oh kosong ya gini ya, maksudnya ya udahlah kayaknya kok nunggu gitu ya. Tapi setelah ada itu saya hubungi ya mungkin karena memang mungkin dananya atau mungkin ragu untuk mulai usaha ternak ya. Dan di sini saya berikan informasi untuk teman-teman ya, terutama untuk pemula ya. Kalau ingin usaha ternak, seumpama belum banyak pengalamannya, itu dicoba untuk lokal dulu nggak apa-apa. Nanti berjalan waktu teman-teman pasti tahu, sambil mungkin belajar dari media sosial, dari YouTube, terus dipraktekkan, itu nanti teman-teman bisa sendiri. Nah,
Di sini akan saya bahas yang membuat kita tuh rugi, atau istilahnya dalam judulnya itu hancur ya, beternak hancur tanpa keuntungan. Nah, itu nanti ditentukan dari pengaturan dari penempatan, teman-teman. Sebenarnya kuncinya itu, dan juga pakan. Nah, untuk saat ini saya bahas dulu untuk pengaturan tempatnya. Memang tempat untuk kandang sekat itu sangat berpengaruh ya. Saya sendiri menginginkan banyak sekali kandang sekat di tempat catur unggas. Jadi kalau di umbaran tuh menurut saya untuk pemanfaatannya kurang maksimal. Nah, kenapa kok kandang sekat? Saya sendiri memang memiliki rencana atau angan-angan nih, teman-teman. Memiliki banyak varietas, koleksi-koleksi, dimana di catur unggas udah ada. Saya tutup ya karena diganggu ini. Jadi koleksi-koleksi, dimana kemarin angsa sudah di kandang umbaran. Di situ pun ada entok jantan ya, entok jantan ada 3 ekor. Nah, di situ udah berhasil untuk menghasilkan telur. Itu betina 1 sama jantannya 3. Itu sebenarnya masih belum sempurna, karena banyak sekali teman-teman yang menyarankan untuk beli betina sesuai dengan jumlah jantannya. Nah, karena untuk betina tuh susah sekali saya cari ya, teman-teman. Itu aja kemarin dapat 1 itu sebenarnya yang saya incar kan yang benggala ya, yang angsa coklat, teman-teman. Cuman susah sekali, kalaupun terlalu jauh untuk pengiriman itu juga terkendala. Ada juga yang bisa ngirim, ada juga yang nggak bisa ngirim, teman-teman. Nah, untuk kandang itu memang lebih efektif di kandang sekat. Jadi kalau untuk pembesaran di kandang sekat itu ada sendiri kandang untuk pembesaran, kandang untuk indukan itu ada sendiri, jadi lebih maksimal, teman-teman. Jadi untuk menentukan hasil itu lebih maksimal. Kalau di nimbrung jadi 1 kandang umbaran, nanti di situ akan muncul untuk kendala-kendala atau masalah-masalah, teman-teman. Jangankan beda varietas, beda umur aja itu banyak sekali kendalanya, seperti makan bulu teman, terus diganggu saat pengeraman itu ada ya, teman-teman. Dan di catur unggas pun saya sendiri udah punya ini ya, udah punya varietas-varietas koleksi seperti angsa. Terus untuk Rambon perwakilan ada entok albino mata merah, terus ada jumbo, ini juga harus ditempatkan tersendiri. Yang di kandang karantina sementara saya tempati untuk albino mata merah, karena kandang yang panggung itu udah jebol ya, udah rusak ya. Dan untuk tronton pun saya kemarin udah coba ini ya, coba mempelajari pemasarannya, teman-teman. Dan yang sayang sekali kan di catur unggas belum maksimal untuk penempatan kandang sekatnya, teman-teman. Jadi saya menahan pending dulu. Karena apa? Sangat berpengaruh. Kalau kita punya banyak varietas, apalagi untuk entok-entok yang kelas hias, umpama dijadiin 1 tuh jangan sayang sekali ya. Jadi jangan dijadiin 1. Jadi kita kurang maksimal, teman-teman. Kurang maksimal. Jangankan untuk entok ya. Kalau kita jadiin 1 angsa sama entok, kalau nelur itu untuk indukan itu apakah bermasalah, itu nanti saya juga belum bisa mengatakan, karena yang di luar di umbaran sama angsa itu yang jantan ya. Dan rencana itu saya cobalah untuk lokal, tapi nanti kalau berkembang lagi tempatnya yang belum ada, jadi kita harus sabar dulu untuk penataan kandang sekat, teman-teman. Ini aja untuk indukan itu kadangkala masih
bertengkar, terus untuk telurnya itu ada yang retak, ada yang pecah kemarin. Nah, itu juga permasalahan yang sangat harus diperhatikan. Nah, kayak di sini populasinya terlalu banyak. Terus ada yang nakal untuk indukannya. Kadangkala kejar-kejaran, akhirnya mengganggu yang nelur, yang mengeram, dan bisa merusak untuk telurnya gitu ya. Jadi kalau kita punya banyak kandang sekat itu sangat sangat mudah mengaturnya, teman-teman. Bahkan kita bisa membuat perkembangan ya, tidak hanya entok, nanti ada ayam ya, ayam mutiara, ayam kalkun, itu ya sangat mudah untuk dikendalikan. Jadi kita tinggal bersihkan persekat kayak gini ya, bersihkan kandang sekat tuh, dibersihkan satu persatu untuk kandang sekat. Terus kita kasih pakan, itu udah teratur. Menurut saya lebih mudah lah, lebih gampang teman-teman. Dan untuk rencana sih juga planningnya seperti itu teman-teman. Di sini juga nanti saya akan bangun untuk kandang sekat aja ya, tidak saya langsung kandang apa itu lepas ya, atau kita umbaran, itu menurut saya kurang maksimal. Nanti disekat, dibuat pagar yang dicor itu ya kan, terus disekat itu sangat mudah untuk dikendalikan menurut saya ya. Nah, yang di sana itu untuk khusus angsa. Jadi kalau angsa, khusus angsa ini kan angsa tugasnya untuk satpam kandang ya, dia diliarkan nggak masalah. Kalau untuk angsa ini diliarkan, dia akan berkembang sendiri. Jadi kuncinya itu aja. Jadi kita punya kandang sekat yang banyak, itu bisa mengontrol dan kita bisa menambah varietas. Dan juga untuk pedaging saya sendiri ingin partisipasi juga untuk menghasilkan pedaging ya, seumpama superan, tempatnya juga belum ada. Nah, kemarin ponakan itu pengen coba ya, itu rencana saya beri pejantan satu, saya suruh cetak untuk superan. Jadi nanti ada juga untuk pedaging ya, superan itu di bawah jumbo teman-teman. Jadi kelasnya di bawah jumbo, di atas lokal ya. Untuk bobotnya juga bagus kalau untuk superan ya. Oke, jadi perhatikan hal itu. Jadi jangan asal ternak, asal dijadiin satu, biar jadi satu di situ pembesaran, menghasilkan telur biar jadi satu seperti itu, nanti malah hancur. Kalian nggak akan merasakan hasilnya, karena akan banyak kendala-kendala yang ditimbulkan teman-teman. Jadi itu saja ya informasi kali ini. Semoga nanti teman-teman yang mau memulai usaha ternak bisa lebih memahami. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.